Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Ogan Ilir, yang terhormat Haji Muhammad Arkan Nur Wahidin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU serta seluruh kasih, kepala gua, para pengawas dan kepala madrasah, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu-satu yang hadir, intinya yang hadir di sini semua keluarga besar Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Ogan Ilir. Ma'asyiral muslimin, jamaah keluarga besar Kementerian Agama yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Hari ini Allah jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga kesehatan kita, terutama Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Kalau empat itu ada pada diri kita, wajib kita mengucapkan abdan syakurah, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan para tokoh agama, para kiai, para ustadz dan ustazah, mohon izin saya saling ta'awanu alal birri wat taqwa saja hari ini. Mohon izinnya karena masih banyak senior-senior yang di depan. Saya mengambil kalimat bersama meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Kita garis bawahi siapa yang meraih kemenangan itu. Kalimat akhir Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika di akhir Ramadan Allah perintahkan kita untuk mencukupkan, melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah puasa sejak dari awal Ramadan sampai penutupan di akhir Ramadan. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, siapa yang berhak meraih kemenangan mengucapkan walitukabbirullah, yang mengucapkan asma Allah, mengagungkan takbir dan tahmid, tiada lain bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah sebulan penuh terpanggil karena iman, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang Idul Fitri, saya sering mengungkapkan ada dua istilah. Ada yang lebaran, ada yang beridul fitri. Kalau berlebaran semua orang boleh, Pak. Ibu berpuasa di awal, di tengah, dan di akhir, boleh lebaran. Bapak berpuasa cuma di awal dan akhir saja, boleh lebaran. Pak, saya beragama Islam tapi tidak pernah beriman, boleh lebaran, Pak. Atau ibu pakai baju baru juga boleh lebaran. Pakai baju kredit pun boleh lebaran. Pak, saya bukan orang yang beragama Islam, boleh lebaran. Tapi tidak semua orang beridul fitri.
Orang yang beridul fitri itu adalah orang yang walitukabbirullah, dia mampu mengucapkan takbir dan tahmid di hari kemenangan. Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah puasa sebulan sepenuh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh hanya karena iman mengharap ridho Allah, insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosanya. Pertanyaannya, Ramadan telah berakhir. Salah satunya membentuk karakter kita menjadi orang yang jujur. Saya tanya ke ibu, siapa yang berlebaran? Angkat tangan. Siapa yang beridul fitri? Angkat tangan. Siapa yang lebaran? Lebaran enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 insyaallah. Di situ Allah menjelaskan kalimat allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mengeluarkan sebagian dari harta, apakah itu bentuknya zakat, apakah itu bentuknya infak dan sedekah, baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit, tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak melihat. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Lalu ayat ini disambung dengan kalimat, orang yang hebat bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan, Pak. Orang yang hebat bukan orang yang banyak harta. Orang yang hebat bukan orang yang punya status sosial yang tinggi dalam kehidupan sosial. Tapi orang yang hebat, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu ketika dirinya sedang marah, ketika dirinya sedang emosi, dia sangat mampu mengendalikan dirinya dan dia sanggup untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya, bukan menunggu maaf. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang punya harta, kekayaan, bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan, bukan orang yang punya nama sosial yang tinggi dalam kehidupan sosial. Tapi orang yang ketika dia sedang emosi dan marah, dia mampu mengendalikan dirinya dan dia sangat terbuka hatinya untuk memberikan maaf kepada saudaranya yang telah memberikan kesalahan kepadanya. Itulah orang yang hebat. Makanya saya mengatakan seperti ini. Manusia yang baik bukan manusia yang selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, Pak. Tapi manusia yang baik hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Itu yang kedua, yang terakhir sebagai nasihat saja. Saya mengutip nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Imam Muslim, insya Allah hadis nomor 2851. Ketika dalam keadaan berkumpul Rasulullah bersama sahabat dan saudara-saudaranya, ibarat bahasa kita sedang ngumpul, lalu Rasul bertanya dengan sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda seperti ini. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Itu pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Kalimatnya bangkrut di sini, Pak. Bukan rugi. Kalau orang rugi itu biasa. Tapi bangkrut. Coba kita lihat kontraktor, kalau dia bangkrut, habis kontrak baju kotor. Tapi di hari kiamat nanti, kata Nabi kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti?
Ternyata sahabat menjawab dalam jawaban konteks dunia. Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti Rasul, orang yang waktu hidup di dunia tidak punya pangkat dan kedudukan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya harta dan kekayaan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya status sosial. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, orang yang dalam konteks dunia tidak punya apa-apa. Apa kata Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, wahai para sahabat, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, tapi dari kalangan umatku. Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti dari kalangan umatku, kata Nabi. Siapa orang yang bangkrut? Ada 4 golongan. Dan semoga 4 itu tidak termasuk dalam diri kita ini. Pertama, orang yang bangkrut ketika di hari kiamat, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ada orang yang menghadap Allah, Tuhan, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya. Artinya Pak, semasa hidup sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat dikeluarkan, tapi bangkrut di hari kiamat. Begitu dia menghadap Allah, Tuhan, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya. Sudah siap-siap mau masuk surga. Ada orang di belakang manggil, Tuhan, benar waktu hidup di dunia dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin beribadah Tuhan. Sudah siap-siap masuk surga, dipanggil. Tuhan, hari ini aku menuntut keadilan di hadapanmu. Memang benar dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi saat hidup di dunia, mayyati qad satamahaza, saya dicaci makinya, dijelek-jelekkannya sampai mati karir saya dalam kehidupan dunia, Tuhan. Di kantor dijelek-jelekkan, dalam kehidupan masyarakat dihujat, dijelek-jelekkan saya, Tuhan. Saat hidup di dunia saya tidak bisa menuntut keadilan. Hari ini aku menuntut keadilan di hadapanmu, ya Rabb. Ditanya itu orang, benar saat hidup di dunia kau jelekkan ini orang? Betul Tuhan. Kau belum minta maaf kepadanya? Belum Tuhan. Sudah, kalau seperti itu amal ibadahmu berikan kepada orang yang kau hujat, kau caci maki. Itu kelompok yang pertama. Kelompok kedua, orang yang bangkrut, waqaza fahaza, orang yang semasa hidupnya suka memfitnah saudaranya. Padahal kita di dalam Islam diajarkan al-fitnatu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, Pak. Jadi orang-orang yang gemar memfitnah, apalagi kita di kantor, sikut kanan, sikut kiri, jelekkan atas, jelekkan bawah. Yang penting bisa duduk dapat jabatan, tidak peduli lawan atau teman, yang penting duduk, dijelekkan, difitnah. Kalau difitnah itu sakitnya di kepala atau di hati, Bu? Di mana? Sini. Ya. Jadi orang yang gemar memfitnah sama. Begitu di hari kiamat, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Tuhan, ini amal salat saya, ini amal puasa saya, ini amal zakat saya, Tuhan. Siap-siap mau masuk surga juga dipanggil. Betul Tuhan, tapi saya hidup di dunia pernah difitnahnya. Dipanggil, benar kau memfitnah ini orang? Betul Tuhan. Kau belum minta maaf? Belum Tuhan. Sudah, berikan amal ibadahmu kepada orang yang kau fitnah. Bangkrut golongan yang kedua. Yang ketiga, orang yang bangkrut di hari kiamat. Wa akala malahaza, orang yang gemar memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Hati-hati. Orang yang memakan harta saudaranya, hati-hati. Apalagi yang berkecinampung di badan amil zakat atau panitia amil, hati-hati. Orang yang gemar memakan harta saudaranya yang tidak jelas alasannya kemana, akan menjadi orang yang bangkrut juga di hari kiamat. Padahal kita diajarkan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, celaka orang yang beragama. Siapa orang yang celaka beragama? Bazalikal ladzi yad'ul yatim,
orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan untuk memberi makan orang-orang yang fakir dan miskin. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat seperti ini. Itu golongan yang ketiga. Dan golongan keempat yang terakhir, orang yang bangkrut di hari kiamat, wasafaka damahaza, orang yang semasa hidupnya pernah membunuh saudara atau pernah berkelahi sehingga mencucurkan pertumpahan darah. Semasa napas masih ada, semasa matahari terbit dari timur tenggelam ke barat, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah untuk memohon ampunan dari Tuhanmu. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat dan keluarga besar yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor beserta seluruh jajarannya, momentum Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah menitipkan sebuah pesan dalam hadisnya, ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasafahaini illa ghafira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim bertemu satu sama lain, kemudian mereka berjabat tangan bersalaman, qabla ayyatafarraqa, Allah ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Itu saja sekelumit nasihat singkat yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian. Usikum ayya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.